Kembali lagi sama Yasin. Di sini kita coba bakal ngolah data melintang ya. Kalau di video-video sebelumnya itu ada pengolahan data memanjang, ini kita coba untuk mengolah data melintang. Nah, sebenarnya konsepnya sama aja, tapi di sini tuh harus hati-hati karena mungkin pengambilan data teman-teman itu ada yang prosesnya tuh balik atau gimana. Jadi datanya tuh harus sebisa mungkin berurutan gitulah. Nah, jadi di sini tuh coba ngurutin dari kiri dulu, melintang ke kiri atau kemudian melintang ke kanan. Nah, di sini tuh kalau misalkan biar teman-teman ke gambar, coba kita kan find dulu. Sini kali. Oke, jadi kelompok itu kelompok 20 ya, ini anggap stasiun memanjangnya. Nah, terus melintangnya itu ada di sini tuh. Nah, D itu ukur melintangnya dari titik di sini. Aku ngurutinnya, aku ngurutinnya dari sini. Kalau mengukurnya mah aku dari kanan dulu sih, kanan, terus belah sini, terus dari sini, sini. Tapi pengurutan datanya aku dari sini, terus lanjut ke sini, terus lanjut ke sini. Nah, data stasiunnya itu jangan lupa juga ikut diambil di sini dan seterusnya sampai ke kanan sini. Nah, ini cara ngolahnya. Nah, di sini aku cari dulu kebun melintang itu dari R1 untuk stasiun 1 ya, dari R1A sampai R1D. Nah, ini aku copy dulu ya. 8 sampai 11 copy dulu. Terus di sini aku paste dulu sampai sini. Nah, terus di sini sortirannya kalau misalkan menurut sketsa tadi ya, berarti sini L1A, L1B, L1C, sini R1A, R1B, R1 dan seterusnya. Nah, untuk yang L berarti harus di switch dari D ke A. Kalau misalkan yang R itu udah benar dari A ke D ya. Di sini kan R, ini R1A, ini R1B, ini kita cut dulu berarti mulai dari sini. Nah, terus jangan lupa ngambil data stasiun satunya sebagai tengah-tengah jalan SDN. Di sini kita paste. Nah, di sini kita harus switch dari ujung dari D ke A, berarti kan kalau misalkan pengukurannya kan dari A ke D ya. Dari sini kita switch D ke A. Urutannya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, seperti ini kira-kira buat datanya. Ini buat jaraknya. Nah, ini kenapa ada data yang sama seperti ini? Itu maksudnya tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan ternyata dia elevasi, nah kalau di sini tuh berarti kita ukur dari kiri ya. Nah, dari titik ini misal dia kayak gini. Nah, 3,5 ini jaraknya kan berarti 0 ya, dari titik yang ini ke ini kan 0, gak ada penambahan atau pengurangan jarak, makanya dia tuh elevasi naik. Nah, ini elevasi naik, terus ini ada jarak nih, sekitar berapa nih, 1, sekian lah ya, 0,9 sekian. Nah, itu baru jarak lagi. Ini berarti ini tutup got kalau nggak salah. Terus ini ada jalannya, kan jalannya relatif naik ya, seperti ini. Terus ada lagi jalannya di sini. Nah, terus ini sama lagi nih, berarti kalau sama kayak gini dia tuh elevasi naik vertikal gitu. Vertikal berarti seperti ini ya. Nah, seperti ini. Baru itu ini trotoar kan, baru dia tuh ada di sini sampingnya. Jadi trotoarnya ada di sini, terus ini ada gundukan tanah kalau salah. Terus dia ke atas, terus dia ke atas lagi. Nah, jadi teman-teman gitu kalau misalkan mau mengukur ketinggiannya, elevasinya, jangan lupa kalau misalkan dia elevasi naik, kalau misalkan teman-teman ternyata mengukur jarak horizontalnya, berarti ini gak usah, ini kan lurus ya 90 derajat ya tulisannya 90 derajat gitu tadi. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman itu nggak 0, jaraknya nggak 0, berarti ya udah sesuaiin aja ininya agak kesampingin, berarti ini dia di diagonal lah, sketsanya kurang lebih.
Nah kayak gini ya, nggak 90 derajat pas tuh 96 derajat lebih derajat kayak gitu. Jadi menyesuaikan dengan sketsa ataupun lahan teman-teman ukur. Untuk melintang satu, untuk melintang dua. Sebenarnya aku udah masukin sih untuk melintang stasiun 3 stasiun, tapi nah di sini aku salah karena yang datanya itu lupa aku switch yang L-nya ya. Jadi datanya tuh kalau divisualisasi ntar kebalik. Di sini contohin lagi tuh yang R2 di sini kalau 21 sampai 30, 21 sampai 30 masukin stasiun 20 sampai 30 di sini, 20 sampai 30 di di sini. Terus di sininya berarti dihitung dari L2C sampai L2A. Di sini L2C seperti ini. Nah, ini data stasiun 2 tadi kita masukin di tengah-tengah. Terus ini data buat yang R2A sampai dengan R2G. Nah seperti itu. Ntar tinggal lanjutin ke setiap titik melintang teman-teman punya. Oke, segitu aja dulu untuk pengolahan data melintang. Sampai jumpa di video berikutnya.